warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nefrita Wanda dari kelas D dengan NPM 1911040424, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah error analysis yang diampu oleh Mr. Rido Khalid MPD. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya atau materi kemarin, yaitu tentang lexical errors. Sebelumnya, apa itu lexical error atau kesalahan leksikal? Sebelumnya kita bahas apa itu leksikal terlebih dahulu. Leksikal adalah cabang semantik yang mempelajari tentang semua komponen bahasa yang memiliki informasi mengenai pemakaian kata beserta dengan maknanya. Sifat dari makna yang dipelajari di dalam leksikal adalah sifatnya tetap. Ruang lingkup kajiannya yaitu sintaksis, idiom, sinonim, polisemi, dan komponen leksem. Atau bisa juga kita jelaskan atau bisa dimaknai, makna dari leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lainnya. Lalu makna leksikal ini dipunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaannya, yaitu lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Dan lalu kesalahan leksikal atau lexical error adalah kesalahan yang berkaitan dengan kesalahan makna dari sebuah bahasa. Ada ilmuwan atau penelitian yang mengkaji menurut Krida Laksana, leksikal adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Selain itu, Krida Laksana juga menyatakan bahwa leksikon adalah daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis agar mudah dimengerti. Dan sampai saat ini deskripsi kosakata itu relatif diabaikan oleh para ahli bahasa. Leksikal atau leksis telah dibedakan secara tajam dari tata bahasa, dan tata bahasa itu dikatakan diatur dalam sistem yang tertutup menjadi sistematis dan teratur. Tata bahasa adalah bagian dari bahasa yang dapat dijelaskan dalam istilah generalisasi atau aturan sementara, berkaitan dengan semua fakta khusus tentang bahasa yang tidak dapat digeneralisasikan menjadi aturan. Belakangan ini, leksikal atau leksis mulai mengambil peran sentral dalam studi bahasa, dan ada beberapa alasan untuk hal tersebut. Pertama, batas-batas antara leksis dan tata bahasa sekarang itu terlihat kurang jelas daripada yang diasumsikan. Kemudian, aspek morfologis kata yang dulu diperlakukan sebagai bagian dari tata bahasa itu dapat juga dilihat sebagai bagian dari sebuah kata, dan ini terutama berlaku untuk morfologi derivasional, di mana kata-kata dari kelas bentuk yang berbeda itu dapat diturunkan dari akar yang sama. Dan lalu banyak juga item leksikal terdiri dari lebih dari satu kata dan memiliki strukturnya sendiri. Dan demikian halnya dengan idiom-idiom seperti kata pull my leg atau kick the bucket. Nah, integritasnya dengan mudah ditunjukkan oleh ketidakmungkinan pluralisasi kata benda di masing-masingnya. Dan akan tetapi
Ekspresi tidak harus idiomatik, dan pelajar atau mahasiswa atau pembelajar sendiri percaya bahwa kosakata itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa, yang terkadang menyamakan bahasa dengan kosakatanya. Meskipun pandangan ini mungkin salah, itu harus diperhitungkan karena kepercayaan siswa atau pembelajar seperti itu kemungkinan akan mempengaruhi sebuah pembelajaran. Dan untuk beberapa kelompok pelajar atau kelompok pembelajar, kesalahan leksikal itu merupakan kategori kesalahan yang paling sering terjadi, dan disarankan bahwa kesalahan leksikal itu melebihi jumlah jenis, ibaratkan 3 atau 4:1, yang akhirnya kosakata itu membawa beban fungsional yang sangat berat, terutama di awal international language. Dan ada sedikit tata bahasa dalam IL seperti itu, dan pesannya sering harus disampaikan, terutama dari istilah leksikal yang dikumpulkan untuk representasinya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang lexical error dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.